Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaini Bimarianto dengan NPM 2019-4350-1366. Di sini saya akan menjelaskan demo aplikasi tentang aplikasi transaksi penjualan pada toko sablon The Kickers. Pertama-tama kita nyalakan dulu SAMPP-nya. Di sini nyalakan dengan modul yang bernama Apache dan MySQL dengan cara klik tombol Start pada kolom Action. Jika SAMPP-nya sudah berjalan, maka buka NetBeans-nya. Jika sudah terbuka, klik Project The Kickers, klik kanan, lalu pilih Run. Ini tampilan halaman loginnya. Untuk username dan passwordnya itu saya set sebagai admin. Lalu passwordnya juga admin. Klik login, akan muncul pop-up message login berhasil. Ini merupakan tampilan awal atau dashboard dari aplikasi transaksi penjualan toko sablon The Kickers. Di sebelah kiri atau sidebar itu ada data master, data transaksi, dan laporan. Yang pertama itu adalah data karyawan. Data karyawan ini berfungsi untuk menginput data karyawan yang ada pada toko sablon The Kickers ini. Misalkan saya di sini isi Miftah, isi alamatnya itu Bojonggede, nomor teleponnya. Setelah sudah selesai di input, maka klik input, akan muncul pop-up data akan disimpan. Nah, untuk melihat karyawannya, data karyawan, caranya itu untuk klik tabel yang ada di sebelah kanan, klik di sini saja. Kalau ingin mengubah data yang sudah ada di input, tinggal diklik saja datanya dari tabel tersebut, lalu diubah saja. Misalkan sini nomor teleponnya saya ubah. Setelah itu klik edit, diubah. Setelah diubah, jika ingin menghapusnya, maka tinggal klik data yang ada di tabel sebelah kanan. Setelah itu klik button delete. Akan muncul pop-up untuk konfirmasi. Jika sudah dihapus, maka dari database juga akan terhapus. Untuk dari itu kita masukkan kembali. Yang kedua itu ada data pelanggan. Data pelanggan ini berguna untuk memasukkan data-data atau informasi pelanggan yang ingin bertransaksi pada toko sablon The Kickers ini. Kalau begitu kita masukkan saja namanya, nomor telepon. Jika sudah, klik input, maka akan muncul pop-up data akan disimpan. Ini sama seperti data karyawan tadi. Jika ingin melihatnya tinggal diklik saja. Jika ingin mengubahnya tinggal diklik edit, maka akan berubah. Jika ingin menghapusnya maka klik delete. Nah, jika sudah, dimasukkan kembali. Yang ketiga ini ada inventory barang. Inventory barang ini bertujuan untuk mengecek stok kaos ataupun kemeja yang ada pada toko sablon The Kickers ini. Kita masukkan saja ke nama bahannya kemeja putih, kemeja polos. Untuk warna bajunya ini misalkan putih. Untuk harganya 150.000. Stoknya misalnya 200.000. Setelah itu kita klik input. Setelah klik input akan muncul pop-up data akan disimpan. Data yang disimpan ada pada tabel di sebelah bawah. Nah, untuk mengeditnya, misalkan sini stok barangnya kita tambahkan 2000. Kita klik edit, maka akan muncul pop-up data akan diubah. Setelah diubah, maka stok yang di bawah juga akan berubah menjadi 2000. Untuk menghapusnya, klik yang ada di sebelah bawah, lalu klik delete. Nah, muncul pop-up data akan dihapus dari sistem. Maka datanya akan hilang, yang ada di bawah ini akan hilang. Untuk itu kita masukkan kembali.
Yang keempat ini ada data supplier. Data supplier ini adalah supplier yang telah mengirimkan bahan-bahannya ke toko Sablon The Kickers ini. Misalkan di sininya itu namanya konveksi, nah, di Makmur, alamatnya itu di Sawangan, nomor teleponnya, lalu masukkan input, akan disimpan. Jika ingin mengubahnya sama seperti yang tadi, di sini misalkan diubah nomor teleponnya, klik edit, maka data akan diubah. Jika ingin menghapusnya, klik delete, maka data akan dihapus. Lalu masukkan kembali. Yang kelima itu ada pada data transaksi, yaitu data penjualan. Data penjualan ini berguna untuk pelanggan-pelanggan yang ingin melakukan pesanan, yaitu dengan cara memasukkan tanggal transaksi. Misalkan tanggal sekarang itu 13. Lalu ID data pelanggan ini adalah data pelanggan yang sudah dimasukkan tadi, yang ada di data pelanggan ini. Lalu diklik saja tombol ini, button yang ada gambar kaca pembesarnya, lalu klik saja data pelanggannya. Nah, maka akan muncul secara otomatis data-datanya. Jika dia mempunyai desainnya, maka dipilih saja ini tombol upload, button upload. Lalu misalkan di sini kita cari Advance Project, Kickers, SRC, upload. Di sini masukkan saja desain-desain bajunya. Nah, maka akan muncul tampilan desainnya. Lalu di sini misalkan pelanggannya ingin memesan sebuah kaos kemeja polos, diklik saja kemeja polos. Di sini jumlahnya berapa, misalnya 5. Lalu tinggal diklik untuk mengkalkulasi total biayanya. Nah, di sini untuk pembayarannya, apakah dia membayarnya 50% dulu atau 20% dulu, ataupun lunas. Jika 20% maka akan muncul harganya dari totalnya, dan 50 itu adalah setengahnya. Kita klik lunas, lalu kita klik input, maka akan muncul pop-up data akan disimpan. Nah, data tersebut ada di tabel di bawah. Tabel data tersebut juga dapat diubah kembali. Itu tinggal diklik saja, lalu misalkan di sini diubah jumlah pesannya, dia mau nambah pesanannya menjadi 10. Lalu diklik saja kalkulasinya. Nah, untuk pembayarannya diklik kembali agar berubah angkanya. Lalu setelah itu kita klik update. Nah, data telah diubah. Jika ingin menghapusnya, tinggal diklik saja datanya, lalu diklik delete, maka data akan terhapus. Yang keenam itu ada data pembelian. Data pembelian ini merupakan data dari supplier-supplier yang sudah mengirimkan barangnya atau bahannya kepada toko sablon ini. Yaitu dengan cara dipilih saja data supplier ini merupakan data yang sudah kita isi tadi di sini, data supplier. Untuk itu kita klik saja button kaca pembesarnya, lalu klik saja nama suppliernya. Jika sudah, maka akan muncul secara otomatis. Di sini ada ID barang yang sudah dikirimkan oleh dia, misalkan tadi kemeja polos. Nah, akan muncul secara otomatis. Di sini biaya bahan persatuannya. Nah, biaya persatuannya itu biasanya dari si supplier itu memberikan harga berapa. Misalkan dari dia dikasihnya 100.000. Nah, jika sudah, kita jumlah pesanan ini merupakan kita yang ngisi. Kita mesennya di supplier tersebut berapa, misalkan kita ngisinya itu 100, mesennya 100. Jika sudah, klik kalkulasi, maka akan muncul harganya. Lalu setelah itu klik input. Nah, maka akan muncul pop-up data akan disimpan. Jika ingin mengubahnya, klik saja datanya, lalu diubah dari sini. Misalkan harganya itu diubah menjadi 90.000. Lalu dikalkulasikan, lalu diklik edit. Jika ingin menghapusnya, pilih kembali datanya, lalu klik delete, maka akan muncul konfirmasi. Nah, setelah itu data akan terhapus. Berikutnya itu ada laporan data barang. Laporan data barang ini berguna untuk mendata supplier-supplier yang sudah mengirimkan bahan atau barang yang sudah dikirim ke toko sablon The Kickers ini. Untuk mencetaknya, diklik dulu data karyawannya di sini. Misalkan di sini Miftah, data karyawan ini berguna untuk
data untuk tanda tangan di pojok kanan bawah nanti akan saya tampilkan. Lalu dipilih data barangnya. Setelah itu klik cetak. Nah, maka akan seperti ini muncul tampilan dari laporan data barangnya. Ini adalah tampilan dari data karyawan yang saya bilang tadi. Spot kosong ini untuk tanda tangan karyawannya. Lalu jika ingin di print, tinggal pojok kiri atas, di situ ada tombol print. Nah, di sini bisa di print langsung ke printer ataupun ke PDF. Di sini akan saya coba ke PDF. Lalu saya klik OK. Di sini dimasukkan saja direktorinya. Misalkan di sini laporan barang. Klik save. Setelah itu di close. Maka akan muncul seperti ini. Laporan barang. Nah, seperti ini hasil dari laporan yang sudah dijadikan PDF. Selanjutnya ada laporan penjualan. Laporan penjualan ini berguna untuk mendata semua pelanggan yang sudah pernah bertransaksi pada toko sablon ini. Untuk penggunaannya yaitu klik dulu data karyawannya. Jika sudah diklik, maka di sini ada dua pilihan, cetak laporan data penjualan atau cetak invoice pelanggan. Di sini akan saya tunjukkan dulu untuk data penjualannya. Misalkan di sini kita pilih tanggalnya. Tanggalnya dari misalkan tanggal berapa? Misalkan tanggal 1 sampai dan tanggal hari ini, tanggal 13. Lalu setelah itu klik cetak. Maka akan muncul laporan dari data penjualan. Lalu kita close. Lalu untuk cetak invoice pelanggan itu merupakan rincian dari transaksi si customer tersebut. Misalkan di sini namanya adalah Raja, nama pelanggannya adalah Raja. Kita klik cetak, maka akan ditampilkan rincian dari pesanan dari si pelanggan Raja tersebut. Di sini ada detail-detailnya, dan di sini ada tanda tangan karyawannya. Lalu kita close. Berikutnya adalah laporan pembelian. Laporan pembelian ini berisi tentang rincian pembelian bahan yang sudah dikirimkan oleh supplier tersebut. Misalkan di sini kita masukkan data karyawannya, lalu kita pilih periodenya dari tanggal 1 sampai dan tanggal sekarang. Lalu kita klik cetak. Maka akan muncul rincian-rincian pembeliannya. Lalu kita close. Lalu berikutnya adalah laporan pendapatan. Laporan pendapatan ini merupakan hasil dari data penjualan. Misalkan di sini kita masukkan saja periodenya dari tanggal 1 sampai dan 13. Di sini untuk maksimumnya itu adalah 1 bulan. Untuk bulan berikutnya atau bulan sebelumnya itu bisa dipilih bulan-bulannya. Jadi kita masukkan kembali tanggal 13. Lalu kita klik cetak. Nah, maka di sini akan muncul laporan pendapatan bulanannya. Kita close. Lalu untuk berikutnya itu ada laporan pengeluaran. Laporan pengeluaran ini merupakan biaya dari pembelian bahan kita terhadap supplier tersebut. Lalu untuk memulainya, untuk melihat laporannya, kita pilih periodenya. Misalkan dari tanggal 1 sampai dan tanggal sekarang 13, lalu klik cetak. Berikut tampilan dari laporan pengeluarannya. Jika sudah, kita close. Cukup sekian demo aplikasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.